Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Devi Aisyah dengan NIM 24022050 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu sistem komputer. Sejarah komputer dari beberapa orang ahli, terutama dari seorang Jogianto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Fungsional komputer saat ini yaitu menjadi alat bantu administrasi, menjadi alat bantu komunikasi, menjadi alat bantu multimedia, menjadi alat bantu pengendali sistem industri, menjadi alat bantu produksi entertainment. 5 generasi komputer. Generasi pertama, tabung vakum pada tahun 1946. Generasi transistor sekitar tahun 1959 sampai 1965. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kibble. Keempat, generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima, generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan netbook. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen-komponen sistem komputer terdiri dari hardware, software, brainware, dan sistem komputer terdiri dari 1. Perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. 2. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian sistem motor. Sistem bilangan di komputer terdiri dari 4. 1. Sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktan, dan sistem bilangan heksadesimal. Fungsi software secara umum menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Mengatur sebagai hardware agar dapat bekerja bersama-sama. Sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahan mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah program komputer yang berfungsi untuk mengelola dan mengoperasikan sumber daya perangkat keras komputer yang terdiri dari 1. Bahasa pemrograman, 2. Perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media hiburan, perangkat lunak pendidikan. Baiklah, masuk pada materi 2, yaitu pengantar program komputer dan algoritma program. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengelola dan data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Bahasa pemrograman yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis program komputer. Contoh bahasa pemrograman meliputi Python. Komponen-komponen utama program terdiri dari variabel, tipe data, operator, dan kontrol alur. Algoritma program adalah urutan langkah-langkah logis dan terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu.
Algoritma dasar adalah dasar dari setiap program komputer. Struktur-struktur algoritma adalah lancar, bercabangan, dan berulangan. Baiklah, masuk dalam materi 3, yaitu cara menulis algoritma. Cara-caranya yaitu pertama, menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma programmer komputer yang menggunakan konvensi struktur dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudocode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. 2. Menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses-proses, mendetail secara dan hubungan antara suatu proses, instruksi, dengan proses lain dalam satu program. 3. Menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif bisa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.